Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing pos-pos keuangan. Setelah kemarin sebelum gajian kita melakukan budgeting, nah sekarang setelah menerima uang, waktunya kita untuk pos-pos keuangan. Fungsinya pos-pos keuangan di sini adalah supaya keuangan itu benar-benar tertata, benar-benar tersalurkan sesuai dengan fungsinya masing-masing yang sudah kita catat lewat budgeting kemarin. Dan satu lagi supaya tidak ada yang namanya keterlambatan apalagi kena denda karena bayarnya itu telat. Nah, mudah-mudahan vlog Mak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk penghasilan bulan ini, bulan September tahun 2022, jadi Pak suami kemarin tuh mendapatkan gaji sebesar 5 juta rupiah, yaitu gaji pokok sebesar 4.400.000 dan juga penghasilan lemburan sebesar 600.000. Nah, untuk penghasilan lemburan ini emak langsung masukkan saja ke tabungan persalinan emak Saufa. Dan agak sedikit berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi untuk bulan ini Mak Saufa hanya mengambil uang cash sebesar 3 juta rupiah saja. Dan untuk pembayaran-pembayaran itu akan emak langsung transfer saja karena itu lebih praktis ya bun ya. Apalagi sekarang tuh ada e-wallet yang langsung bisa aja kita bayarkan gitu. Jadi dari sini, dari penghasilan pokok yang emak kelola untuk kebutuhan itu 4.400.000, emak ambil 3 juta. Jadi masih ada, jadi sisa 2 juta di ATM itu adalah yang 600 itu uang persalinan dan yang 1.400.000 itu adalah uang untuk bayar-bayar yang harus ditransfer. Dan di sini yang harus ditransfer diantaranya yang pertama adalah cicilan sebesar 900.000 rupiah. Selanjutnya ada listrik sebesar 200.000 rupiah, ada PDAM 100.000 rupiah, dan juga bayar wifi sebesar 100.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 1.300.000 rupiah. Dan di sini masih ada 700.000 rupiah, yaitu yang 600.000 itu uang persalinan dan yang 100.000 adalah dana cadangan. Jadi Mak juga kan ada ya menyisihkan dana cadangan itu 200.000. Jadi yang cash Mak bawa 100.000, yang ditransfer Mak bawa 100.000. Seperti itu ya bunda-bunda ya. Di sini Mak Saufa memilih untuk bulan ini membayar kewajibannya dengan cara ditransfer karena Mak pengen nyoba aja gitu kalau ditransfer tuh seperti apa, apakah lebih memudahkan atau lebih ribet gitu. Jadi untuk bulan ini Mak mau mencoba. Karena sekarang itu kan ada kemudahan-kemudahan membayar apa-apa lewat e-wallet kita gitu ya bun ya. Jadi kita udah nggak usah ngantri-ngantri lagi gitu. Kayak beli token juga kita bisa langsung ke seumpama m-banking kita gitu kan. Jadi semua itu ternyata sekarang tuh udah dimudahkan gitu. Jadi di sini yang emak pegang uang cashnya hanyalah 3 juta rupiah. Nah, dari uang 3 juta yang emak pegang itu, setelah kewajiban-kewajiban ditransfer, selanjutnya yang pertama yang emak tunaikan adalah untuk lingkungan karena di sini langsung cash. Lingkungan di sini sebenarnya sih bayarnya hanyalah 50.000. Tapi yang 50.000 lagi itu kalau ada dana-dana bantuan sosial gitu ya bun ya, kadang ada kencelengan dan lain-lain. Jadi emak simpan aja untuk lingkungan 100.000 rupiah. Ini segera emak pisahkan ke dompet pintar.
Selanjutnya untuk SPP kakak tantri sebesar Rp200.000. Ini juga langsung dibayarkan dan ini tuh ada ya kartu SPP-nya gitu. Jadi untuk kakak tantri ini karena dia SDIT, jadi dia harus membayar per bulan 200.000. Sedangkan untuk kakak Saufa ini gratis karena kakak Saufa ini SMP negeri gitu ya Bun ya. Jadi di sini tuh kalau sekolah negeri itu gratis, tapi gratisnya itu kita kayak buku itu beli sendiri, seragam beli sendiri kayak gitu ya Bun ya. Dan untuk ke sekolahannya itu benar-benar nggak bayar sama sekali. Paling cuman kayak bayar-bayar kas gitulah Bun, kayak 10.000 bayar kas sebulan gitu. Dan dengan mengisi untuk lingkungan dan juga SPP kakak tantri, sehingga kewajiban Mak Saufa ini sudah ditunaikan semua. Nah, setelah kewajiban, selanjutnya adalah kebutuhan. Nah, di sini kebutuhan Mak juga akan memisahkan sendiri supaya uangnya tuh nggak kecampur-campur. Jadi di sini tuh Mak Saufa sengaja pisahin dalam satu binder gitu ya untuk kebutuhan bulanan, mingguan dan juga hariannya. Karena apa? Karena suka ada sisa-sisa gitu supaya terkumpul aja gitu loh Bun. Dan di sini untuk bulanan adalah sebulannya itu 500. Itu adalah untuk beli berasnya 150.000, untuk beli sembako 250.000, dan untuk beli gas dan air 100.000. Nah, nanti tentu saja akan Mak buatkan vlognya untuk belanja bulanannya ya Bunda ya. Ditunggu saja vlognya. Dan untuk kebutuhan ini yang emak jelaskan tadi, emak taruh di satu binder seperti ini. Jadi supaya kalau ada lebih-lebih uang sisa gitu bakal emak taruh di sini juga. Dan ini contohnya ya untuk bulan Agustus kemarin, alhamdulillah masih ada sisa uang segini. Jadi kalau seumpama dalam satu bulan itu ada sisa uang belanja harian atau uang belanja mingguan atau uang belanja bulanan. Nah, kan kadang kita suka kehabisan apa gitu di tengah-tengah bulan. Itu juga bisa dimanfaatkan di situ. Jadi saling menutupi satu sama lain kayak gitu aja ya Bun ya. Dan di sini emak masukkan untuk kebutuhan bulanan Rp500.000 emak taruh di sini. Dan selanjutnya untuk kebutuhan mingguan yaitu untuk beli bumbu Rp100.000 sebulannya. Di sini juga emak taruh di kolom mingguan. Dan untuk belanja hariannya di sini budget untuk bulan September itu Rp700.000. Emak taruh juga di kolom hariannya seperti itu. Insya Allah kalau kan ini kan pengeluaran harian ya Bun ya untuk belanja-belanja. Jadi supaya nggak kecampur aduk sama yang lainnya gitu. Kadang soalnya kalau di dompet pintar itu kan kebanyakan slotnya gitu dan kurang spesifik. Jadi Mak Saufa kadang recehannya itu tertukar ke sana ke sini gitu. Dan ini untuk khusus pengeluaran kebutuhan setiap hari gitu. Untuk sisa uang belanja ini nanti akan emak manfaatkan apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang habis, kayak minyak goreng tahu-tahu habis, gula di tengah jalan tahu-tahu habis, bisa kita ambil dari situ gitu ya Bun ya. Jadi emak enggak gunakan untuk yang lain, hanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang kurang gitu. Jadi kita kalau kurang-kurang nggak usah ngambil-ngambil di dana darurat lagi gitu. Dan untuk dana darurat itu spesifik hanya untuk kondangan atau mengunjungi orang sakit dan lain-lain gitu. Terus ada lagi dana cadangan apabila untuk kebutuhan yang lain itu ada yang kurang atau ada yang kayak seumpama kita bayar PDAM kan emak jatahkan 100.000 ternyata 120. Nah itu bisa diambil dari dana cadangan kayak gitu ya Bun ya. Jadi ada dana cadangan, dana darurat. Itu fungsinya adalah supaya kalau ada kebutuhan mendadak kita tidak kebingungan lagi kayak gitu. Kalau ada kondangan lebih dari 2, kondangan lebih dari 3, bisa kita manfaatkan dana darurat dan juga dana cadangan. Jadi ini buku binder khusus belanja emak. Nanti kalau emak
belanja-belanja tinggal ambil dari binder ini aja. Terus kalau ada lebih-lebih masukkan lagi ke sini juga. Selanjutnya yang nggak kalah penting adalah kebutuhan untuk keluarga. Di sini juga emak atur, emak kelola kayak pengeluaran sebulan Pak suami itu totalnya itu 600.000 itu untuk beli bensin, pokoknya untuk Pak suami, dan Pak suami ini mintanya per minggu gitu ya Bun ya. Jadi nggak langsung 600.000 karena Pak suami juga takut kalap gitu kalau bawa uang banyak-banyak. Jadi ini juga emak simpan di dompet pintar. Kalau untuk kakak Saufa ini 200.000 sebulannya. Ini tuh emak langsung kasih aja 200.000. Nanti terserah dia mau dikelola seperti apa. Untuk beli kebutuhan dia dan lain-lain itu udah include semuanya. Jadi kakak Saufa udah dikasih kepercayaan untuk mengatur mengelola uangnya sendiri. Dan untuk kakak tantri ini untuk uang saku ya 100.000 sebulan. Ini tuh bentuknya dibelikan susu atau kadang snack gitu. Tak lupa di sini ada sedekah 100.000, dana darurat 100.000, dan juga untuk tabungan pendidikan si kakak Saufa untuk masuk SMA 200.000 rupiah. Oh iya, untuk tabungan yang kemarin itu tuh sudah emak masukkan ke tabungannya khusus kakak Saufa sendiri ya. Jadi emak juga buatkan rekening khusus kakak Saufa khusus untuk dana kuliah dan juga dana SMA-nya besok gitu. Dan demikianlah cara emak untuk pos-pos keuangan supaya keuangan emak teratur, terkendali dan terarah. Dan demikianlah vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Semoga bunda-bunda selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam mengelola keuangan rumah tangga supaya keuangannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.